Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين وإياكم رحمهم الله. Alhamdulillah, dan atas pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga lahan-lahan amal solih yang kita kerjakan ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan materi kita pada hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki hadis yang ke-100. Apa kandungan, makna, lafaz dan arti? Mari kita sama-sama dengarkan sehingga nanti kita bisa mengambil faidah dari hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahullah. Hadis yang barusan kita dengarkan merupakan hadis yang menjadi salah satu motivator bagi seorang mukmin agar ia fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Manfaat untuk siapa? Tentu untuk dirinya, keluarga, agama, bangsa, negara. Manfaat dunia sampai akhirat. Sehingga hadis ini wajib kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Sebagai muqaddimah awal, Allah melalui lisan Rasulnya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Siapakah orang yang baik dan yang dicintai Allah? Ternyata jawabannya orang yang baik dan yang dicintai Allah adalah orang yang beriman dan kuat. Ingat, ada 2 poin. Yang pertama, Allah mengatakan ada yang terbaik dan ada yang dicintainya. Yang terbaik adalah orang yang beriman tapi kuat. Itu. Sedangkan yang disebut wa ahabbu ilallah
Dan orang yang dicintai Allah adalah al-mu'minul qawiyun, orang yang mukmin yang kuat. Kuat dari apa? Dua dasar dan dua pelengkap. Dua dasar jasmani, rohani, harus kuat. Kemudian dua lagi apa? Ad-din wal aql, agama dan akal. Itu. Jadi yang dimaksud mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat akan jasmani, kuat akan rohani, kuat akan keimanan atau agama, kuat dalam pikirannya. Sehingga kekuatan itu nanti kalau diusahakan menjadi satu, maka akan mempunyai yang namanya manfaat itu. Berikutnya tentu al-qawi lawannya adalah al-dhaif, lemah. Meskipun wa fi kulli khair, dua-duanya sama-sama baik. Lemah apa? Tentu lemah rohani, lemah jasmani, lemah agama, dan lemah akalnya. Tapi ia baik karena apa? Beriman. Dua-duanya punya kebaikan. Kebaikannya apa? Karena ia seorang mukmin. Tetapi kalau ada dua, yang satu baik, yang satu sangat baik dan dicintai oleh Allah, pilih yang mana? Tentu pilih yang sangat baik dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dicintai oleh Allah? Karena ketika orang itu mukmin yang kuat, ia akan mengerahkan segala hal yang ia miliki, baik jasmani maupun rohani, agama dan akalnya, untuk apa? Kemanfaatan. Semakin banyak ia mempunyai manfaat kepada selain Allah, semakin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dilanjutkan, ikhris ala ma yanfauk, bersungguh-sungguhlah mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Orang yang dicintai Allah, dia akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa bermanfaat. Itu. Ayo kita gali, ayo kita kaji, ayo kita berintrospeksi diri. Sudahkah kehidupan kita, kehadiran kita di dunia ini bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa dan negara kita? Apa yang sudah bisa kita kerjakan, yang bisa mendatangkan manfaat kepadanya itu tadi? Masya Allah, kalau orang bertanya apa yang sudah bisa kita kerjakan yang bermanfaat di dunia ini, insya Allah dia akan menambah semangat yang luar biasa. Karena begitu banyaknya manfaat yang dihasilkan, cinta Allah turun kepadanya. Itu. Kesungguhan nanti seperti apa? Mari kita nanti perhatikan. Oleh karena itu Allah melalui lisan Rasulnya menyampaikan, wasat'in billah, hendaklah kita memohon kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kita apa itu menjadikan lemah. Di antara tiga tadi, di antara empat, jasmani, rohani, agama, dan akal,
Manusia itu kalau empat-empatnya ini kuat, luar biasa. Tetapi satu yang nggak bisa dilawan, jasmani. Umur nggak bisa dilawan, kan gitu. Boleh lemah fisik karena usia, tapi jangan lemah rohani, jangan lemah agama, jangan lemah akalnya. Nah itu. Nah nanti untuk menguatkan ini apa? Rohaniyahnya biar kuat, jasmaninya tetap kuat, agamanya tetap kuat, akalnya tetap kuat. Ini nanti ada persatuan dari keempat-empatnya, ini akan menghasilkan sebuah kedahsyatan dalam hidup ini. Tapi yang namanya inti taruh di belakang, jangan sekarang. Kenapa? Ini baru muqaddimah, belum masuk kepada pembahasan inti. Baik. Kemudian wa in asabaka syai' fala takul. Ketika kalian mendapatkan musibah, maka janganlah mengucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Bahasa yang sering kita dengarkan, bahkan sering kita ucapkan. Nanti tolong sepulang dari ini, kalimat ini harus mulai kita delete, kita hapus, kita hilangkan dari kosakata kita. Apa? Seandainya. Ini kita kan masih sering mengatakan seandainya, 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 seandainya. Apa kerugian ketika seseorang itu mengatakan seandainya aku tadi melakukan ini, seandainya aku melakukan ini, andai. Maka yang terjadi membuka pintu syaitan, bisa menyesatkan kita, menggoda kita, menyeret kita, dan merugikan kita yang luar biasa. Namun apa yang kita ucapkan untuk mengganti kalimat andai kata? Kalimatnya sudah Rasul sampaikan, kalimat yang luar biasa. Apa itu? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Apa itu? Ya, inilah, ini sudah menjadi ketetapan Allah, dan apa yang menjadi kehendaknya pasti akan Allah kerjakan atau Dia kerjakan. Jadi apa? Untuk mengganti kalimat andai kata, yaitu qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Kalimat seandainya qaddarullah aja sudah benar. Itu. Maka sekarang alhamdulillah sudah mulai sering kita dengar hamba-hamba Allah yang memperbaiki terus agamanya. Itu sekarang sudah mulai, insya Allah. Kalau insya Allah sudah lama banget ya. Kalau insya Allah itu sudah lama. Yang sering adalah apa? Qadarullah. Ini sudah mulai. Ayo kita dakwahkan ini, ayo kita semarakkan ini, ayo kita share sebanyak-banyaknya ini, agar kaum muslimin tidak dikuasai syaitan. Itu. Beda. Kalau insya Allah itu jika Allah berkehendak. Kalau qadarullah ini jika Allah telah tetapkan. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian makna al-qawi tadi sudah saya sampaikan. Seorang yang kuat, mukmin yang kuat, kalau ditambah al-mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat. Ingat, kuat apa tadi? Kuat 4.
rohani, jasmani, agama, dan akal. Ayo Al-Qawi di sini kita introspeksi diri kita. Kita dari 4 itu lemah yang mana? Nggak usah angkat tangan. Iya. Tapi masih ada waktu dan kesempatan untuk mengisi kekurangan atau kelemahan itu. Baik. Yang pertama, lemah rohani. Apa sih penyebabnya lemah rohani ini? Lemah rohani ini penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Semakin dosa kita lakukan, semakin maksiat kita lakukan, maka yang terjadi, maka yang ada adalah jiwa kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itu. Ketika dosa dan maksiat sudah kita stop, kemudian kita ganti dengan amaliyah-amaliyah yang mendatangkan cinta dari Allah tadi, mukmin yang kuat tadi, insya Allah rohani kita akan bangkit. Dan rohani ini tidak akan bisa tua. Rohani bisanya hanya lemah dan kuat. Itu. Sekali lagi, kalau rohani bukan umurnya muda, bukan umurnya tua. Muda atau tua untuk rohani ini sama. Ada orang yang masih muda tapi malesnya beribadah kepada Allah luar biasa. Kenapa ini? Karena jiwanya banyak dikuasai oleh syaitan. Kemudian kuat dari jasmani. Sekali lagi, jasmani, kalau ini kita qadarullahnya, ketetapan dari Allahnya, masa itu dari kita lemah menjadi kuat, kemudian nanti lemah kembali. Ini sudah sunnatullah, qadarullah, ketetapan Allah. Kita nggak bisa melawan ketetapan Allah ini. Cuman apa yang bisa kita kerjakan itu. Yang lemah fisik, apa yang bisa menjadi obatnya? Semangat. Semangat. Coba orang itu walaupun kuat, kalau sudah divonis kamu kena ini, gimana? Fisiknya sudah langsung jatuh. Tetapi orang yang sudah secara fisik, saudara kita sekarang kan sudah banyak yang pergi haji. Ada yang usianya di atas rata-rata. Tetapi apa? Di sana luar biasa. Kenapa? Semangat yang luar biasa. Jadi kita semangat sekarang ini, harus semangat. Harus kita lawan kelemahan fisik kita, kita lawan semangat, semangat, semangat. Bahasa di sini bersungguh-sungguh mohon kepada Allah. Itu. Sehingga kesungguhan semangat yang membara ini, Masya Allah, luar biasa. Semangat membara apa ini? Kalau urusan dunia kita kalah saing dengan anak-anak muda. Apalagi kalau anak muda sekarang, teknologi gimana? Luar biasa. Kita gimana teknologi? Operasi untuk Sherlock aja bingung. Nah, kan gitu kan? Loh gitu, iya. Tapi semangat apa? Satu, semangat menuntut ilmu untuk mengganti kekurangan-kekurangan. Yang kedua, semangat mengamalkan ilmu. Yang ketiga, semangat
mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Itu. Ayo, kita tinggal modal fisik kita, semangat, bersungguh-sungguh. Itu insya Allah, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah untuk agama. Untuk agama, bagaimana caranya? Untuk agama menutup kekurangan-kekurangan kita, sekarang bersungguh-sungguhlah mencari ilmu syar'i. Itu. Saya yakin kalau untuk ilmu dunia luar biasa. Tapi yang semangat kita saing untuk urusan dunia, kita kalah dengan anak-anak muda. Tapi untuk agama, sisa-sisa umur yang Allah berikan, ayo kita isi, ayo kita gali ilmu-ilmu agama yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Kemudian akal, untuk apa? Akal ini, fungsi akal adalah untuk memahami, untuk menggali, untuk mencari kebenaran melalui syariat Islam. Jadi fungsi akal bukan untuk menandingi syariat, tetapi untuk memahami syariat. Maka akal ini kuncinya harus punya ilmu. Sedangkan apa yang disebut dengan ilmu? Yang disebut dengan ilmu adalah qala Allah wa qala Nabi wa qala sahabah. Yang disebut dengan ilmu adalah apa yang Allah firmankan, yaitu Al-Quran. Wa qala Nabi, dan apa yang disabdakan Nabi, yakni As-Sunnah. Wa qala sahabah, pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan sahabat Nabi. Insya Allah akal kita yakin cerdas. Meskipun dengan tambahnya usia, kecerdasan itu sangat berkurang. Tapi dengan semangat tadi, insya Allah kita akan menjadi kuat. Kemudian wa fi kulli khair, dan pada semuanya, yakni orang yang beriman tadi, terdapat sama-sama memiliki dasar iman. Cuman yang membedakan mukmin yang qawi atau mukmin yang kuat, ataukah mukmin yang lemah. Di situ. Kalau mukmin yang lemah mungkin bermanfaat, tapi hanya sedikit. Bisa jadi untuk dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Tetapi kalau mukmin yang kuat, bukan hanya dirinya, keluarganya, bahkan semakin banyak. Kenapa? Dia akan berusaha, hidupku hanya sekali, dan hanya di dunia ini modal yang akan ku bawa nanti hidup setelah mati. Maka dia semangat yang membara ketika kita hidup di dunia. Ustadz, umurnya sudah di atas 17, gimana? Sekali lagi, jangan melihat umur, tapi manfaatkan sisa-sisa umur yang masih ada untuk bersungguh-sungguh mengisi ketaatan kepada Allah, kebaikan sebanyak-banyaknya kepada sesamanya. Insya Allah yakin. La ta'jiz, janganlah kamu menjadi lemah. Sehingga kaum muslimin jangan lemah, artinya tidak semangat dalam apa? Mencari apa yang bermanfaat. Tidak ada kata terlambat di dalam Islam.
sebelum ajal tiba. Kalau ajal tiba, itulah batas kita memang sudah berakhir. Namun sebelum ajal tiba, ayo hilangkan kemalasan. Ganti dengan kata-kata ganti dengan kata-kata yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Coba dibuka. Tolong ini betul-betul diperhatikan. Guna untuk mengisi biar kita tidak malas, tidak lemah. Surat 17 ayat ke-19. Ini hal yang sangat penting. Surat 17 ayat ke-19. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Iya, ada 3 kunci sukses. Ini tidak mengenal batas usia. Selama kita mau mengamalkan ayat ini, insya Allah, awalnya lemah menjadi kuat, awalnya minim ilmu akan menjadi banyak ilmu, awalnya minim keberkahan, insya Allah akan banyak keberkahan. Apa itu? Yang pertama, man aradal akhirah. Hendaklah kita program untuk akhiratku nanti gimana. Man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, barang siapa yang ingin akhiratnya terprogram dengan baik, harapannya di akhirat itu cuma 2, surga dan neraka. Jamaah harapannya kemana? Surga. Surga yang paling bawah, menengah, atau yang paling tinggi? Paling tinggi. Iya, itu cita-cita yang sangat tinggi sekali. Maka cita-cita itu dilanjutkan, wasa'alaha sa'yaha, bersungguh-sungguh ke arah itu. Tuh, bersungguh-sungguh ke arah itu. Maaf, ini nanti belum saya nge-share-nya nanti ketika kandungan hadis, ya. Jadi Masya Allah, jadi bersungguh-sungguh yakin aku berakhir di surga dan surganya Firdaus. Surga yang paling tinggi itu, Masya Allah. Bersungguh-sungguh, ayo jangan malas. Begitu malas, dengar kata-kata tadi, bersungguh-sungguh akhirat harus aku masuk surga dan menempati yang tinggi. Yang ketiga, wa huwa mu'min, sedangkan dia orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Nanti akan kita jelaskan makna iman yang sebenarnya. Artinya percaya, yakin. Maksudnya saya yakin bisa meraih surga dengan usahaku yang bersungguh-sungguh. Yakin aku akan menjadi mukmin yang kuat. Programnya gitu. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh menuju ke arah itu dan yakin. Yakin aku akan meninggal dengan husnul khotimah. Bersungguh-sungguh ke arah itu dan yakin. Yakin aku sukses dunia, sukses akhirat. Bersungguh-sungguhlah menuju jalan itu. Apa jalannya? Siapa yang menghendaki sukses dunia, maka kuncinya ilmu. Siapa yang menghendaki sukses akhirat, hendaklah ia berilmu. Siapa yang menghendaki sukses dunia dan akhirat, dua-duanya tetap ilmu. Ini loh kunci. Ayo, orang Islam itu harus berilmu.
Itu. Ini guna untuk meraih yang luar biasa. Maka di akhir ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan jaminan masykur, syakur. Apa? Allah maha berterima kasih. Allah itu maha asyakur. Di situ dijadikan jaminan apa? Bahwa apa yang dikerjakan seorang hamba, programnya tadi, bersungguh-sungguh dan yakin, tidak ada sekecil pun di hadapan Allah kecuali balasannya sangat besar sekali. Itu. Jadi manfaatkan umur-umur yang masih ada, meskipun fisik boleh lemah, karena ini sudah sekali lagi ketentuan Allah atau sunnatullah. Tetapi semangat jangan sampai lemah, kendor, harus semangat. Misalkan setiap Jumat harus yakin aku harus ke kajian, kecuali kalau ada udzur syar'i. Tapi tolong jangan datangnya sebelum Jumatan, itu terlalu semangat itu. Kemudian taftahu amala syaitan, akan membuka jalan bagi syaitan. Kalimat ini apa? Kalimat seandainya. Kalimat ini harus mulai kita tutup, kita hapus, kita delete, kita bawa kuncinya, kita taruh di tempat, kuncinya kita buang ke laut. Nggak usah dibuka-buka lagi kalimat andai kata, tapi gantilah dengan kalimat yang sangat agung, sangat mulia. Apa itu? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Itu. Kalau itu betul-betul kita bisa menggantikannya, Masya Allah. Hidup kita, perhatikan nanti. Orang itu begitu mengatakan berhadapan Allah, orang mengatakan, kebetulan kita ketemu di sini, kan gitu kan? Ya Allahu ya Rabbi, kalimat kebetulan seolah-olah kita hidup ini jalan sendiri. Alhamdulillah, qadarullah, Allah mempertemukan kita. Orang itu melihat, Ustadz dari mana ya? Padahal dulu nggak segitunya, sekarang bahasanya sudah luar biasa. Itu kita ganti dari ucapan-ucapan itu loh. Itu baik. Ini muqaddimah, sekali lagi baru muqaddimah. Sekarang dari kandungan hadis akan saya kemas dengan 4 poin. Dari kandungan hadis yang 10 tadi, saya sudah meringkas membawakan 4 poin. Mudah-mudahan 4-4-nya nanti bisa kita sampaikan. Yang pertama, tentang orang yang mukmin. Berarti orang mukmin itu orang yang beriman. Pembahasan kita pertama adalah tentang iman. Silahkan bisa langsung dilihat di WA, tapi belum saya share. Pertama, definisi iman. Iya. Sudah didapat?
Baik, ini nanti iman dan seterusnya, naik turunnya, apa penyebabnya, gimana metodenya, dan seterusnya. Baik, yang pertama definisi iman. Secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah ulama mendefinisikan iman ada 3. Tasdiqum bil qalbi, wa qaulum bil lisan, wa amalum bil arkan. Yang namanya iman adalah mentauhidkan atau membenarkan atau meyakinkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Yakni sekali lagi biar gampang, tasdiqum bil qalbi, membenarkan atau meyakini atau mentauhidkan dalam hati, wa qaulum bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Itulah iman sempurna. Ya, itulah iman sempurna. Di bawahnya juga sudah kita sampaikan. Baik, mari kita lihat. Jadi kalau iman yang sempurna itu terdiri dari 3. 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 plus 2 plus 3 sama dengan iman sempurna. Kemudian yang kedua, 1 plus 2, nggak ada 3-nya. Jadi hanya membenarkan di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, tapi tidak mengamalkan dengan perbuatan. Apakah namanya? 1 plus 2 sama dengan, jangan ngomong 3 ya, kita tidak belajar matematika. Hati dan lisan, tapi tidak mengamalkan. Apakah namanya? Mukmin yang ash, mukmin yang durhaka. Itu. Berikutnya 1 plus 3. Apakah dia? Jadi meyakini dalam hati, mengamalkan, tapi tidak mengucapkan. Apakah dia? Namanya kafir. Kan nggak mengucapkan syahadat. Itu. Kemudian yang keempat, 1 tapi seperti anak TK, titik-titik itu loh, titik-titik-titik. 2 juga gitu, titik-titik-titik. 3 juga gitu, titik-titik-titik. Jadi 1, 2, 3 tapi terputus-putus. Apakah namanya? Munafik. Munafik. Itu. Jadi ada sebutan-sebutan, maka harus kita 1, 2, 3 tapi lengkap. Itu iman yang sempurna. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru definisi iman. Kemudian kondisi iman. Kondisi iman apa itu? Saya akan berikan kondisi iman ini dengan
tanda tangan saya ini, tolong dipilih mana yang benar. Iman itu kondisinya stabil. Yang kedua, fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang ketiga, naik terus, turun terus. Yang benar yang mana? Yang dua. Yang dua tadi apa? Naik turun. Yakin? Lihat di WA. Lihat di WA, nanti ada.